Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini begitu bising, seolah-olah memaksa kita untuk terus berbicara agar dianggap ada. Kita hidup di masa ketika diam dianggap sebagai kelemahan, dan mereka yang paling keras suaranya dianggap sebagai pemenang. Namun sadarkah kita bahwa di balik riuh rendah suara manusia, ada satu bahasa yang justru dipilih Tuhan untuk menyapa hamba-hamba pilihannya? Bahasa itu adalah keheningan. Hari ini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam ruang renungan ini, izinkan hati kita duduk sejenak. Ada alasan mengapa Tuhan terkadang mematikan pengeras suara kita, menutup panggung kita, dan memaksa kita mundur ke dalam gua kesunyian. Bukan untuk menghukum, melainkan karena Dia rindu. Dia rindu bicara empat mata dengan jiwamu yang selama ini terlalu sibuk melayani tepuk tangan dunia. Mari kita selami mengapa tidak semua orang sanggup dan tidak semua orang diizinkan untuk sampai ke makam paling murni ini, makam diam. Ilusi kebisingan dunia. Kita terlahir di zaman yang merayakan kebisingan sebagai tanda kehidupan, di mana setiap detik hening harus segera diisi dengan suara, musik, atau percakapan. Manusia modern memiliki ketakutan yang tidak wajar terhadap kesunyian. Seolah-olah jika tidak ada suara, maka eksistensi mereka akan lenyap di telan bumi. Padahal kebisingan yang terus-menerus ini hanyalah selimut tebal yang menutupi jeritan hati kita sendiri yang sebenarnya sedang lelah. Kita berlari dari satu keramaian ke keramaian lain, dari satu notifikasi ke notifikasi lain, hanya untuk menghindari pertemuan dengan diri sendiri. Ketakutan akan kesunyian ini sebenarnya adalah ketakutan akan kebenaran yang mungkin muncul saat mulut terkunci. Saat suasana hening, suara-suara sumbang dari dalam batin mulai terdengar jelas, menagih janji-janji ibadah yang terabaikan dan dosa-dosa yang belum ditaubati. Kebisingan menjadi pelarian paling mudah, sebuah narkotika sosial yang membuat kita merasa sibuk dan penting, padahal jiwa sedang kerontang. Kita tertipu oleh ilusi bahwa semakin banyak kita bicara, semakin kita didengar, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang menyangka bahwa komunikasi terbaik adalah dengan merangkai kata-kata indah yang memukau pendengar. Namun para arif billah memahami bahwa komunikasi level tertinggi justru terjadi ketika kata-kata sudah tidak lagi diperlukan. Di sanalah letak kegagalan banyak pencari Tuhan di awal perjalanan. Mereka masih membawa mentalitas pasar ke dalam sajadah. Mereka berdoa dengan berisik, meminta ini dan itu dengan nafsu yang meledak-ledak, tanpa memberi jeda bagi Allah SWT untuk menjawab melalui ketenangan batin. Saringan pertama untuk masuk ke wilayah suci ini adalah kemampuan untuk membedakan mana suara yang penting dan mana yang sekadar sampah. Tidak semua orang lolos di tahap ini karena godaan untuk berkomentar terhadap segala hal begitu besar. Kita merasa perlu meluruskan setiap kesalahan orang lain, menanggapi setiap isu viral, dan menjadi hakim bagi kehidupan orang lain. Padahal energi yang terbuang untuk kebisingan itu adalah energi yang seharusnya dipakai untuk mendaki menuju Tuhan. Mereka yang gagal memahami ilusi ini akan selamanya terjebak di kulit luar agama. Mereka fasih berbicara tentang dalil, namun hatinya kering dari rasa kehadiran ilahi, karena Tuhan tidak bisa ditemui di pasar yang gaduh. Tuhan menunggu di ruang tamu hati yang bersih dan tenang, bukan di ruang tamu yang penuh dengan pedagang kata-kata. Inilah mengapa langkah pertama selalu yang terberat, yaitu menyadari bahwa kita sedang sakit kecanduan suara. Kesadaran ini biasanya datang melalui rasa hampa yang mendadak menyerang di tengah keramaian pesta atau pujian. Tiba-tiba saja, semua tepuk tangan terasa palsu dan semua tawa terasa hambar, menyisakan lubang besar di dada. Itu adalah sinyal awal, sebuah ketukan halus dari langit yang memberitahu bahwa baterai jiwa sudah sekarat dan tidak bisa diisi ulang dengan obrolan manusia. Kita butuh hening, tapi kita tidak tahu bagaimana memulainya karena kita sudah lupa caranya menjadi tenang. Maka pahamilah bahwa diam bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan hadirnya kesadaran penuh. Selama kita masih menganggap dunia ini nyata dan akhirat sebagai bayang-bayang, kita akan terus berisik mengejar dunia. Hanya mereka yang mulai melihat dunia sebagai fata morgana yang akan perlahan menurunkan volume suaranya.
melangkah jinjit karena takut membangunkan nafsu yang sedang tidur, dan bersiap memasuki gerbang pertama menuju makam diam. Bahaya lisan yang tak bertulang. Lisan adalah sebongkah daging kecil yang memiliki kuasa menghancurkan gunung amal dalam sekejap mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita berulang kali bahwa keselamatan manusia terletak pada kemampuannya menjaga lisan. Namun peringatan ini seringkali hanya mampir di telinga tanpa benar-benar meresap ke dalam kesadaran, karena kita meremehkan dampak dari satu kalimat sederhana. Kita lupa bahwa setiap kata adalah energi, dan energi yang kotor akan menarik kotoran lainnya untuk menempel di dinding hati. Orang yang belum sampai ke makam diam biasanya memiliki lisan yang bocor, di mana apa yang terlintas di kepala langsung meluncur keluar tanpa melalui saringan iman. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kali mereka menggunjing, mengeluh, atau berkata sia-sia, ada cahaya di hati yang padam. Semakin banyak bicara yang tidak perlu, semakin redup cahaya itu, hingga akhirnya hati menjadi keras dan membatu. Hati yang keras tidak akan bisa merasakan manisnya munajat, sekeras apapun ia mencoba menangis dalam sujud. Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak orang yang rajin beribadah secara fisik, namun akhlaknya tidak mencerminkan kedamaian. Lisan mereka menjadi penghalang terbesar antara diri mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membangun benteng kesombongan dengan kata-kata mereka sendiri, merasa paling benar dan paling tahu, tanpa sadar bahwa mereka sedang menjauh dari sifat tawadu. Padahal tawadu atau kerendahan hati adalah kunci utama untuk membuka pintu gerbang spiritualitas yang lebih dalam. Di sisi lain, diam adalah perisai bagi orang mukmin dari panah-panah setan yang siap menggelincirkan. Ketika seseorang memilih untuk diam, ia sedang menutup pintu-pintu masuknya dosa ghibah, namimah, dan dusta. Setan paling benci dengan orang yang diam karena orang yang diam sulit dipancing emosinya, sulit diadu domba, dan sulit dijatuhkan harga dirinya. Diam membuat setan frustrasi karena ia kehilangan celah untuk menyuntikkan racun perselisihan. Menahan lisan itu sungguh berat, rasanya seperti memegang bara api yang menyala, terutama saat kita memiliki argumen yang kuat untuk membalas debat. Ada kepuasan ego yang luar biasa saat kita berhasil mengalahkan orang lain dengan kata-kata, dan itulah jebakan manis yang mematikan. Melewati babak ini membutuhkan latihan spiritual yang Spartan, di mana kita harus rela terlihat bodoh atau kalah demi menjaga kebeningan hati. Ini adalah pengorbanan ego yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Para ulama sufi sering mengibaratkan lisan sebagai binatang buas yang jika dilepas akan memangsa pemiliknya sendiri. Oleh karena itu, mereka yang sedang menempuh jalan menuju Allah akan sangat irit dalam berbicara, seolah-olah setiap kata harus dibeli dengan emas murni. Mereka berhitung dengan cermat apakah ucapan ini akan memberatkan timbangan kanan atau justru menambah beban di timbangan kiri kelak di yaumil hisab. Jadi ketika kita merasa sulit untuk khusyuk atau merasa jauh dari Allah, cobalah periksa kembali riwayat percakapan kita hari ini. Mungkin bukan salat kita yang kurang banyak, tapi lisan kita yang terlalu banyak membakar pahala. Makam diam tidak akan pernah terbuka bagi mereka yang masih gemar mengumbar kata tanpa makna, karena kesucian tidak bisa bercampur dengan sampah lisan. Intervensi langit melalui keterasingan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang turun tangan untuk memaksa hambanya diam ketika hamba tersebut tidak mau diam secara sukarela. Bentuk intervensi ini bisa bermacam-macam, mulai dari sakit yang membuat kita tak berdaya, kehilangan jabatan, dikucilkan oleh lingkungan, atau hilangnya sarana kita untuk tampil di hadapan manusia. Bagi mata manusia biasa, ini adalah musibah dan kemunduran karir. Tetapi bagi mata batin, ini adalah undangan VIP untuk berhalwat. Saat panggung kita dihancurkan dan penonton kita dibubarkan, disitulah ujian keikhlasan yang sesungguhnya dimulai. Kita dipaksa menelan pil pahit kesepian dan ketidakberdayaan, dilucuti dari segala atribut kebanggaan yang selama ini kita pamerkan. Allah seolah berkata, cukup bicaramu kepada makhluk, sekarang bicaralah hanya kepadaku. Ini adalah fase karantina jiwa yang dirancang khusus untuk memutus ketergantungan kita
pada validasi manusia. Rasa sakit akibat diabaikan atau dibungkam oleh keadaan ini sebenarnya adalah proses operasi pengangkatan penyakit gila hormat, hubulja. Selama kita masih bisa berbicara dan didengar orang, virus ini akan terus hidup subur di dalam darah. Maka Tuhan menciptakan skenario di mana suara kita tidak lagi laku, pendapat kita tidak lagi didengar, agar kita kembali sadar bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah, bukan Tuhan kecil yang harus selalu dipuja. Banyak tokoh besar dalam sejarah spiritual Islam mengalami fase pengasingan paksa ini sebelum mereka mencapai makam kewalian. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, atau bagaimana para ulama besar diuji dengan fitnah hingga mereka terasing. Dalam kesempitan itulah jiwa mereka justru meluas menembus batas-batas langit. Mereka menemukan kemerdekaan sejati justru saat raga atau akses sosial mereka dibelenggu oleh takdir. Sayangnya, banyak orang gagal paham membaca isyarat langit ini dan malah sibuk mengeluh, menyalahkan keadaan, atau mencari kambing hitam. Mereka menghabiskan waktu uzlah paksa ini dengan kemarahan dan depresi, sehingga mereka keluar dari ujian bukan sebagai emas murni, melainkan sebagai arang yang hangus. Mereka tidak melihat tangan Allah di balik kejadian tersebut, melainkan hanya melihat kejahatan makhluk atau ketidakadilan sistem. Padahal jika kita mau merendahkan hati, momen hilang dari peredaran adalah momen paling romantis antara hamba dan penciptanya. Saat tidak ada lagi notifikasi yang masuk, tidak ada lagi panggilan telepon yang memburu, disitulah kita bisa mendengar detak jantung sendiri yang berzikir menyebut namanya. Keheningan paksa ini adalah hadiah yang terbungkus kertas amplas, kasar dan menyakitkan di luar, namun berisi permata di dalamnya. Terimalah fase ini dengan ridha jika ia sedang menimpa hidupmu saat ini. Jangan memberontak, diamlah dan nikmati rasa sakitnya sebagai proses pembersihan. Semakin cepat kita menerima kondisi dibungkam oleh takdir ini, semakin cepat pula pintu hikmah akan terbuka. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya kecuali untuk digantikan dengan yang lebih baik. Dan ganti dari hilangnya suara kita di dunia adalah terdengarnya suara kita di langit. Detoksifikasi batin yang menyakitkan. Memasuki gerbang diam tidak serta-merta membawa ketenangan instan. Justru di awal prosesnya, batin akan terasa jauh lebih berisik dari biasanya. Ini adalah fenomena yang wajar, mirip dengan proses detoksifikasi tubuh yang mengeluarkan racun. Akan ada demam, pusing, dan rasa tidak nyaman yang luar biasa. Saat mulut berhenti bicara, pikiran akan mengambil alih kendali dengan memutar ulang memori-memori buruk, kekhawatiran masa depan, dan dialog-dialog imajiner yang memicu emosi. Inilah fase di mana banyak salik, penempuh jalan spiritual, menyerah dan kembali pada kebiasaan lama mereka. Mereka tidak tahan menghadapi monster yang keluar dari bawah sadar mereka sendiri saat suasana hening. Ternyata selama ini kebisingan yang mereka ciptakan berfungsi sebagai pelarian untuk tidak menghadapi trauma dan kotoran batin tersebut. Saat hening, semua sampah itu mengapung ke permukaan minta dibersihkan, dan pemandangannya sungguh mengerikan. Kita akan mendapati betapa liarnya pikiran kita, melompat dari satu hal ke hal lain seperti kera gila. Kita juga akan menyadari betapa banyaknya hasad, dengki, dan ujub, bangga diri yang bersembunyi di balik senyum santun kita selama ini. Proses melihat aib diri sendiri ini sangat menyakitkan bagi ego, karena meruntuhkan citra diri orang baik yang selama ini kita bangun. Namun tanpa melihat kotoran ini, kita tidak akan pernah bisa membersihkannya. Perjuangan di babak ini adalah perjuangan untuk duduk diam di tengah badai pikiran, tanpa ikut terseret arus. Kita belajar menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan sendiri, menyadari keberadaannya, namun tidak meladeninya. Kita biarkan suara-suara batin itu berteriak sampai mereka lelah sendiri, sementara fokus kita tetap tertuju pada zikir atau napas yang teratur. Ini adalah latihan kesabaran tingkat tinggi yang jauh lebih berat daripada puasa makanan. Rasa bosan akan menjadi musuh besar yang datang menyerang dengan kekuatan penuh. Nafsu kita yang terbiasa dengan hiburan akan meronta-ronta minta makan. Ia akan membisikkan 1001 alasan untuk menyalakan televisi,
membuka media sosial, atau menelpon teman. Jika kita menuruti rasa bosan ini, maka proses detoksifikasi akan gagal dan kita harus mengulangnya dari nol. Kunci di sini adalah bertahan dalam ketidaknyamanan sampai ketidaknyamanan itu berubah menjadi keheningan. Jangan kaget jika di fase ini emosi kita menjadi labil, mudah sedih tanpa sebab atau marah tiba-tiba. Itu adalah residu emosi lama yang sedang menguap keluar. Biarkan ia keluar lewat air mata dalam sujud atau lewat keluhan lirih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan biarkan ia keluar menjadi kata-kata kasar kepada makhluk. Tahan lisanmu sekuat tenaga, karena jika kau bicara saat sedang detoks batin, racun yang keluar akan melukai orang-orang di sekitarmu. Ingatlah bahwa tidak ada obat yang rasanya manis, dan obat untuk penyakit hati adalah menelan kepahitan diam. Semakin perih rasanya, berarti obat itu sedang bekerja menghancurkan kerak-kerak dosa di jantung. Bersabarlah sebentar lagi, karena setelah badai debu ini mereda, pemandangan batin yang jernih dan indah sudah menanti di ujung sana. Pertarungan melawan ego yang haus validasi. Musuh terbesar dalam perjalanan menuju makam diam bukanlah setan dari luar, melainkan ego atau nafs kita sendiri yang gila eksistensi. Ego hidup dari perhatian, ia makan dari pujian, like, komentar, dan tatapan kagum orang lain. Ketika kita memutuskan untuk diam dan menyembunyikan diri, humul, ego merasa seolah-olah sedang dicekik dan dibunuh perlahan. Ia akan melakukan segala cara untuk membuat kita kembali tampil dan bicara agar ia bisa mendapatkan makanannya kembali. Ego akan memanipulasi kita dengan niat-niat yang terdengar mulia. Ia akan membisikkan, bicaralah, umat butuh pencerahanmu. Atau kalau kamu diam, siapa yang akan membela kebenaran? Padahal di balik alasan syar'i itu, terselip keinginan tersembunyi untuk dianggap berilmu, dianggap soleh, atau dianggap pahlawan. Perangkap ini sangat halus sehingga hanya mereka yang memiliki kejujuran, batin tingkat tinggi yang bisa mendeteksinya. Inilah mengapa para ulama terdahulu seringkali lari dari ketenaran, bahkan menangis jika nama mereka mulai dikenal orang. Mereka tahu bahwa ketenaran adalah lahan subur bagi ego untuk tumbuh menjadi raksasa yang akan memperbudak tuannya. Di makam diam, kita belajar memenggal kepala ego ini dengan pedang ketidaktahuan. Kita belajar merasa nyaman menjadi orang biasa, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak diperhitungkan. Menaklukkan ego berarti siap dilupakan oleh manusia, namun diingat oleh penduduk langit. Ini adalah kematian kecil sebelum kematian yang sesungguhnya. Rasanya memang seperti mati. Tidak ada lagi yang menanyakan kabar, tidak ada lagi yang meminta pendapat, sepi dan sendirian. Namun di titik nadir inilah, ketika kita sudah tidak lagi berharap pada makhluk, tawakal yang murni akan mulai tumbuh bersemi. Tanda bahwa ego mulai melemah adalah ketika kita tidak lagi merasa sakit hati saat dikritik, dan tidak lagi melambung saat dipuji. Keduanya terasa sama saja, netral. Kita bicara hanya jika itu kewajiban, dan diam karena itu kebutuhan. Kita tidak lagi memiliki dorongan untuk membuktikan diri kepada siapapun, karena kita sudah cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita. Orang yang masih dikuasai ego tidak akan betah berlama-lama dalam diam. Mereka akan merasa gelisah, merasa hilang, dan segera mencari panggung. Sebaliknya, orang yang sudah menundukkan egonya akan menemukan kemerdekaan yang luar biasa. Mereka bebas dari penjara pendapat orang lain, bebas dari beban pencitraan, dan bebas menjadi hamba yang otentik di hadapan Tuhannya. Perjalanan ini adalah perjalanan dari aku menuju Dia. Selama huruf aku masih besar di dalam kalimat hidup kita, makam diam tidak akan tersentuh. Kita harus mengecilkan diri, merendah serendah tanah, agar air hikmah bisa mengalir masuk. Karena sifat air selalu mencari tempat yang paling rendah, begitu pula dengan hikmah dan cahaya Tuhan. Munculnya kenyamanan dalam kesendirian, uzlah. Setelah melewati fase detoks dan pertarungan ego yang melelahkan, tiba-tiba cuaca batin akan berubah. Kesendirian yang tadinya terasa menyiksa dan sepi, perlahan berubah menjadi teman yang paling setia dan menyenangkan. Inilah fase uzlah yang manis, di mana kita mulai merasa bahwa keramaian justru mengganggu keintiman kita dengan Sang Pencipta.
Kita mulai mencuri-curi waktu untuk bisa sendirian, bukan karena membenci manusia, tapi karena terlalu mencintai Allah. Di tahap ini, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada faktor eksternal. Dulu kita butuh teman nongkrong untuk bahagia, butuh jalan-jalan untuk healing, tapi sekarang duduk di atas sajadah dalam kamar yang gelap saja sudah memberikan sensasi healing yang jauh lebih dahsyat. Ada ketenangan, sakinah, yang turun menyelimuti hati, sebuah rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kita mulai menikmati dialog-dialog batin dengan Allah. Setiap kejadian alam, setiap hembusan angin, dan setiap gerak-gerik makhluk menjadi bahan percakapan mesra antara kita dan Dia. Kita tidak lagi merasa sendiri meski secara fisik tidak ada siapa-siapa. Karena kehadiran Ma'iyah, Allah terasa begitu nyata dan dekat, lebih dekat dari urat leher. Rasa kesepian hilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa kecukupan. Orang yang sampai di titik ini akan terlihat berbeda auranya. Wajahnya teduh, senyumnya tulus namun tidak berlebihan, dan sorot matanya dalam menembus jiwa. Mereka tidak banyak bicara, tapi keberadaan mereka saja sudah menenangkan orang di sekitarnya. Mereka telah menemukan mata air kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi menjadi pengemis perhatian di luar sana. Uzlah mengajarkan kita bahwa sumber segala masalah adalah pergaulan yang berlebihan dengan manusia yang lalai. Dengan membatasi interaksi hanya pada yang perlu dan bermanfaat, kita menjaga kolam hati agar tetap jernih. Kita menjadi sangat selektif dalam memilih teman bicara dan topik pembicaraan, karena kita tidak ingin merusak suasana hening yang sudah susah payah kita bangun di dalam hati. Namun perlu diingat bahwa uzlah fisik hanyalah sarana, tujuannya adalah uzlah hati. Ada orang yang mengurung diri di kamar tapi hatinya masih keluyuran di pasar dunia lewat gadgetnya. Sebaliknya, ada orang yang badannya berada di tengah pasar, berdagang dan berinteraksi, tapi hatinya sedang berkhalwat di Sidratul Muntaha bersama Tuhannya. Inilah tingkatan yang lebih tinggi. Di keramaian merasa sendiri, dalam kesendirian merasa ramai. Sampai di babak ini adalah sebuah anugerah besar. Jika Anda mulai merasa malas menghadiri acara-acara yang tidak penting, mulai merasa risih dengan obrolan yang tidak ada isinya, dan mulai rindu untuk segera pulang dan bersujud, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah sedang menarik tanganmu untuk masuk lebih dalam ke ruang rahasianya. Jangan tolak tarikan halus itu, ikutilah kemana Ia membawamu pergi. Mendengar suara yang tak terdengar. Ketika mulut tertutup rapat dan kebisingan pikiran mereda, indera spiritual kita yang selama ini tertidur mulai terbangun. Telinga batin mulai menangkap frekuensi-frekuensi halus yang sebelumnya tertutup oleh derau suara dunia. Inilah salah satu buah termanis dari makam diam, kemampuan untuk mendengar suara yang tak terdengar atau yang sering disebut sebagai ilham, firasat, atau basirah, mata batin. Kita mulai peka terhadap isyarat-isyarat alam semesta. Kejadian-kejadian yang dulu kita anggap kebetulan, sekarang terlihat sebagai puzzle rapi yang disusun oleh tangan gaib. Kita bisa menangkap pesan Tuhan lewat kejadian sederhana. Selembar daun yang jatuh, seekor kucing yang mengeong, atau senyum seorang anak kecil. Semuanya menjadi ayat-ayat, tanda-tanda yang berbicara lantang tentang kebesaran dan kasih sayangnya. Dalam keheningan, kita juga mulai bisa mendengar jeritan hati orang lain tanpa mereka harus mengucapkannya. Empati tumbuh begitu kuat sehingga kita bisa merasakan kesedihan di balik tawa seseorang atau ketakutan di balik kemarahan seseorang. Kita tidak lagi menghakimi orang dari apa yang mereka ucapkan, tapi kita memahami apa yang sebenarnya jiwa mereka butuhkan. Inilah awal mula tumbuhnya kebijaksanaan sejati. Lebih dalam lagi, maqam diam membuka saluran komunikasi langsung antara hamba dan Rabb-Nya saat mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 204 memerintahkan kita untuk diam saat Al-Quran dibacakan agar mendapat rahmat. Dalam kondisi batin yang diam, setiap ayat yang kita baca seolah-olah baru saja diturunkan khusus untuk kita hari ini. Makna-makna yang selama ini tersembunyi tiba-tiba tersingkap, membuat hati bergetar hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha halus, Al-Latif, dan Dia sering berbicara dengan cara yang sangat halus. Suaranya tidak seperti guntur yang menggelegar,
tapi seperti bisikan lembut di relung hati yang paling dalam. Hanya mereka yang sudah mematikan radio duniawi yang bisa menyetel frekuensi untuk menangkap siaran langit ini. Jika kita masih sibuk bicara, kita akan melewatkan instruksi-instruksi penting yang bisa menyelamatkan hidup kita. Pernahkah kita bingung mengambil keputusan, lalu setelah salat malam dan diam merenung, tiba-tiba muncul keyakinan yang kuat di hati? Itulah salah satu bentuk bicaranya Tuhan dalam diam. Jawaban atas persoalan hidup seringkali bukan ditemukan dalam diskusi panjang lebar, melainkan dijatuhkan ke dalam hati saat kita berhenti berpikir keras dan mulai berserah diri dalam hening. Maka, jadikanlah diam sebagai laboratorium spiritualmu. Di sanalah kau akan belajar bahasa malaikat, bahasa alam, dan bahasa Tuhan. Jangan buru-buru memecah keheningan dengan analisismu yang dangkal. Biarkan keheningan itu sendiri yang mengajarimu, karena ia adalah guru yang tidak pernah menggurui, namun ilmunya langsung menancap ke dalam dada. Lahirnya hikmah dari rahim keheningan. Ada pepatah bijak mengatakan, siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Siapa yang banyak diamnya, banyak hikmahnya. Hikmah adalah ilmu yang bukan berasal dari buku, tapi cahaya pemahaman yang Allah letakkan di hati orang-orang yang bersih. Di makam diam, lisan kita mungkin terkunci, tapi hati kita sedang memanen mutiara-mutiara kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Orang yang telah sampai di makam ini, jika ia terpaksa harus berbicara, maka ucapannya akan berbobot, padat, dan menyentuh hati. Kalimatnya tidak bertele-tele, tapi mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Ini karena kata-katanya tidak lagi keluar dari hawa nafsu, melainkan telah dimasak matang di dalam kuali perenungan yang panjang. Satu kalimat dari ahli diam bisa lebih berdampak daripada 1000 pidato dari orang yang hatinya lalai. Hikmah muncul karena diam memberikan ruang bagi akal untuk berpikir jernih dan bagi hati untuk merasa peka. Kita tidak lagi reaktif terhadap situasi, tapi responsif dan kontemplatif. Sebelum merespon sesuatu, kita membawanya dulu ke meja perundingan dengan Allah di dalam hati. Ya Rob, apa yang Engkau mau aku lakukan dalam situasi ini? Jeda inilah yang melahirkan tindakan dan ucapan yang tepat sasaran. Mereka yang dianugerahi hikmah mampu melihat akibat dari sesuatu sebelum ia terjadi. Keheningan melatih visi mereka untuk menembus dimensi waktu, melihat dampak jangka panjang dari sebuah keputusan. Mereka tidak mudah tertipu oleh kemasan luar yang gemerlap, karena mata batin mereka melihat substansi di dalamnya. Inilah kecerdasan spiritual yang jauh melampaui kecerdasan intelektual semata. Di fase ini, kita akan menyadari betapa murahnya harga kata-kata yang kita hamburkan dulu. Kita akan menyesali debat-debat kusir yang pernah kita menangkan, namun melukai hati saudara kita. Hikmah mengajarkan kita bahwa memenangkan hati jauh lebih mulia daripada memenangkan argumen. Dan seringkali, cara terbaik untuk memenangkan hati adalah dengan diam, tersenyum, dan mendoakan. Orang yang berhikmah menjadi seperti pohon besar yang rindang. Ia diam, kokoh, namun memberikan naungan dan buah bagi siapa saja yang datang. Ia tidak perlu berteriak mengumumkan keberadaannya. Orang-orang akan datang mencarinya, karena jiwa manusia secara alami merindukan ketenangan dan pencerahan yang ia pancarkan. Jadi, jangan takut dianggap bodoh karena diam. Justru di dalam diam itulah kecerdasan yang sesungguhnya sedang disusun. Biarkan orang lain sibuk dengan kulit ilmu, sementara engkau sibuk mengambil intisari hikmah dalam kebisuanmu yang suci. Haibah, yon kewibawaan, tanpa pencitraan. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang duduk diam di sudut ruangan, tidak melakukan apa-apa, tapi kehadirannya membuat kita segan dan hormat? Itulah yang disebut haibah atau kewibawaan spiritual. Haibah adalah pakaian kehormatan yang Allah pakaikan kepada hamba-hambanya yang pandai menjaga lisan dan hati. Ini bukan wibawa yang dibangun dengan jabatan, pakaian mahal atau suara keras, melainkan cahaya yang memancar dari dalam. Orang yang banyak bicara seringkali kehilangan wibawanya karena ia menelanjangi kedangkalan pikirannya sendiri. Semakin banyak ia bicara, semakin orang tahu batas kemampuannya dan semakin banyak celah kesalahannya terlihat. Sebaliknya,
Diam adalah penutup aib dan pakaian bagi orang yang berilmu. Misteri yang menyelimuti orang yang diam membuat orang lain berhati-hati dan menaruh rasa hormat. Di makam diam, Allah menanamkan rasa segan di hati makhluk terhadap hamba tersebut. Bukan rasa takut karena ancaman, tapi rasa hormat karena adanya cahaya ilahi yang memancar. Setan pun segan mendekati orang yang diam dalam zikir, berbeda dengan orang yang bising dalam kelalaian yang menjadi mainan setan. Kewibawaan ini adalah benteng pertahanan yang melindungi sang hamba dari gangguan orang-orang jahil. Haibah ini tidak bisa direkayasa dengan teknik body language atau ilmu psikologi manapun. Ia adalah hadiah murni dari langit untuk mereka yang menjauhi kemaksiatan lisan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menyuruh Jibril untuk mencintainya, dan Jibril akan menyeru penduduk langit untuk mencintainya, lalu diletakkanlah penerimaan dan kewibawaan baginya di muka bumi. Kekuatan pengaruh, influence, dari orang yang memiliki haibah ini sangat besar. Tegurannya yang lembut lebih dituruti daripada bentakan orang lain. Nasihatnya yang singkat lebih merasuk daripada ceramah berjam-jam. Ini membuktikan bahwa kekuatan kata-kata tidak terletak pada volumenya atau panjangnya, tapi pada seberapa dekat si pembicara dengan sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hamba yang tulus tidak akan pernah merasa dirinya berwibawa. Ia tetap merasa dirinya kecil dan hina di hadapan Allah. Justru perasaan hina di hadapan Tuhan inilah yang mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Rumus langit selalu berkebalikan dengan rumus bumi. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Maka jika engkau ingin didengar, mulailah dengan diam. Jika engkau ingin dihormati, mulailah dengan menghormati kehadiran Allah dalam diammu. Bangunlah istana kewibawaanmu bukan dengan batu bata kesombongan, tapi dengan semen keheningan dan pondasi ketakwaan. Puncak makam diam, ridha, dan penyerahan total. Inilah ujung perjalanan, puncak gunung tertinggi dari makam diam, yaitu kondisi ridha, rela, dan taslim berserah diri total. Di tingkatan ini, seseorang diam bukan hanya karena menahan diri, tapi karena ia sudah tidak memiliki protes sedikit pun terhadap takdir Allah. Hatinya telah menjadi samudera luas yang tenang. Dilempar batu masalah pun tidak lagi bergelombang. Diberi emas kebahagiaan pun tidak meluap berlebihan. Diamnya orang di makam ini adalah diamnya seorang bayi dalam pelukan ibunya. Tenang, aman, dan percaya penuh bahwa segala kebutuhannya pasti dipenuhi. Ia tidak lagi rewel, meminta ini dan itu. Tidak lagi mendikte Tuhan tentang bagaimana hidupnya seharusnya berjalan. Ia tahu bahwa pilihan Allah selalu lebih indah daripada rencananya sendiri. Keinginan pribadinya telah lebur, fana ke dalam kehendak Allah. Di makam ini, doa tidak lagi berisi tuntutan, melainkan berisi pujian dan rasa syukur. Bahkan diamnya itu sendiri adalah doa yang paling khusyuk. Ia menyadari bahwa Allah Maha mengetahui isi hati tanpa perlu diberitahu dengan kata-kata. Hubungan antara hamba dan Tuhan sudah begitu intim sehingga bahasa verbal menjadi terlalu kasar untuk mewakilinya. Ciri utama penghuni makam ini adalah wajah yang selalu berseri dan hati yang lapang. Apapun yang terjadi, dihina, dipuji, diberi, diambil sehat, sakit, respon batinnya tetap sama. Alhamdulillah, ini yang terbaik dari kekasihku. Tidak ada lagi keluhan, kenapa aku, atau kapan ini berakhir. Yang ada hanyalah kesiapan untuk menjalani peran apapun yang disutradarai oleh Allah di panggung kehidupan ini. Inilah kondisi nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, yang dipanggil pulang dengan mesra oleh Allah di akhir hayat nanti. Mereka hidup di dunia, tapi hati mereka sudah terpaut di arsy. Kebisingan dunia lewat begitu saja, tanpa mampu menggores ketenangan batin mereka. Mereka adalah orang asing yang paling bahagia di muka bumi. Mencapai titik ini mungkin butuh waktu seumur hidup, jatuh bangun, dan air mata darah. Tapi percayalah saudaraku, setiap detik perjuangan untuk menahan lisan dan menata hati itu sepadan dengan hasilnya. Surga dunia itu ada, dan ia bukan berupa istana emas, melainkan hati yang ridha dalam keheningan yang abadi bersama Allah.
Semoga kita semua yang sedang tertatih-tatih belajar diam ini, suatu hari nanti diizinkan mencicipi manisnya makam ini, walau hanya setetes. Biarlah dunia terus berputar dengan segala kegaduhannya, kita memilih jalan sunyi ini, jalan para kekasih Allah, jalan pulang menuju kebenaran sejati. Sahabat perjalanan yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung renungan kali ini. Makam diam bukanlah tempat yang jauh di atas gunung. Ia adalah ruang di dalam dadamu sendiri yang menunggu untuk kau masuki. Kunci pintunya adalah kesadaran dan lampunya adalah zikir. Jika hari ini kau merasa hidupmu buntu atau kau merasa dipaksa berhenti oleh keadaan, jangan marah. Tersenyumlah. Itu adalah cara Allah memintamu masuk ke dalam ruang itu. Mulailah dari hal kecil hari ini. Kurangi satu kalimat keluhan, tahan satu komentar pedas, dan nikmati 5 menit duduk tanpa gadget hanya berdua dengan Allah. Rasakan betapa damainya ketika kau berhenti menjadi Tuhan atas hidupmu sendiri dan membiarkan Dia yang memegang kendali sepenuhnya. Terima kasih telah menemani kami kembali. Jika diam adalah emas, maka kehadiran kalian di sini adalah permata bagi kami. Bantu kami menyebarkan pesan diam ini di tengah dunia yang semakin bising dengan menekan tombol like. Dan bagikan video ini kepada satu orang saja yang menurutmu sedang butuh ketenangan. Satu share darimu mungkin bisa menjadi asbab hidayah bagi hati yang sedang gersang. Dan bagi yang belum bergabung dalam kafilah sunyi ini, silakan tekan tombol subscribe. Kita akan belajar bersama, tumbuh bersama, dan hening bersama. Sampai jumpa di kedalaman samudra hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.